Allah berikan kami jalan-jalan yang nilainya juga luar biasa dan tidak terduga gitu Pak ya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi kami diberikan jalan-jalan yang kami tidak tahu dari mana jalannya, karena akhirnya proses pembangunan itu mulai dari awal kita fondasi sampai finishing itu kita nggak berhenti sama sekali. Ketika itu awal nilai RAB-nya itu 800 juta sekian ya, hampir 900 juta gitu ya. Itu juga sudah membuat kita kayak deg-degser gitu ya, karena kita mah nggak ada uang sebanyak itu, kita hanya megang uang paling 1/10-nya gitu, 1/10-nya. Cuma teman-teman dari developer ini luar biasa, karena mereka orang-orang soleh dan keyakinan kita kepada Allah sangat kuat, sehingga ketika kami sampaikan, gimana nih saya punya cuma segini gitu loh. Oh nggak apa-apa Pak, mereka bilang nggak apa-apa, kita bantu, kami punya kesamaan visi ketika itu. Harapannya kita tidak akan menggunakan jasa perbankan ya, yang tidak ada dalam proses pembangunan menggunakan uang riba sedikit pun. Itu konsep kami. Mulailah ketika itu teman bilang, ya sudah, mindset kita semua di tim Basmalah Medica dan teman-teman itu, kalau kita ada apa-apa masalah keuangan itu sedikit-sedikit mengadunya jangan ke bank, jadi kita ngadunya kepada Allah gitu loh. Itu juga yang membuat kami ketika itu ya ngadu aja, saya ngomong aja setiap malam, ya Allah ya bismillah, kita ingin membuat bangunan yang seperti ini yang nilainya luar biasa, semoga Engkau mudahkan ya Allah. Insya Allah niat kami bagus dan kami sama sekali yakin, sangat yakin nilai segitu membuat Engkau sangat kecil gitu, dan kami mohon dibimbing untuk tidak terjebak atau masuk ke dalam sistem riba gitu. Alhamdulillah dengan cerita seperti itu semangat, dan Allah berikan kami jalan-jalan yang nilainya juga luar biasa dan tidak terduga gitu Pak ya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi kami diberikan jalan-jalan yang kami tidak tahu dari mana jalannya, karena akhirnya proses pembangunan itu mulai dari awal kita fondasi sampai finishing itu kita nggak berhenti sama sekali. Dan alhamdulillah nggak berhentinya kita juga karena pembayaran kita lancar gitu loh. Jadi pihak pengembang tuh sangat trustnya luar biasa, karena konsep awal kami sampaikan, ketika nanti saya terkendala pembayaran di perjalanan tolong berhenti ya, karena saya juga nggak mau membebani pihak developer, kasihan dia sudah ngedrop barang banyak, kita nggak mau bayar. Nah ternyata nggak, ketika itu lancar banget. Jadi mulai awal kita fondasi, pembangunan struktur rangka sampai pengecoran semua sampai finishing nggak ada jeda sama sekali. Jadi mulai awal Ramadan sampai itu bulan kalau nggak salah Maret April ya, Maret April kita sampai November, kemarin opening 15 November itu kita tidak ada jeda, malah 1 bulan sebelum opening itu kita luar biasa. Luar biasa finishing yang alhamdulillah lancar, dan kami perlu catatan yang membuat kami semakin yakin, 1 rupiah pun kami tidak ada hutang pada bank sampai ini berdiri, yang nilainya cukup fantastis ya, hampir 2M ya pembangunan ini, 2 miliar sekian. Alhamdulillah, dan kami ketika itu hanya megang 100 juta, 100 sekian juta lah, dan kami tidak punya hutang. Nah itu yang membuat Basmalah Medica kami dan teman-teman semakin yakin, ketika kita punya kemauan yang baik ya berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah yakin banget Allah akan mengijabah doa-doa kita. Alhamdulillah 7 bulan kami jadilah inilah klinik rawat inap yang menurut kami insya Allah di daerah wilayah klinik wilayah Malang Selatan ini yang cukup bagus banget malah ya, dan makanya jangkauan pasien kita, kunjungan pasien kita ini luar biasa, sudah antar kabupaten, bahkan dari kota pun tidak sedikit yang minta untuk diberikan layanan kesehatan di sini. Untuk Kabupaten Malang, kami sudah menjangkau wilayah pelosok banget, daerah wilayah Gedangan, Sumber Mangging, Sitiarjo, Ampel Gading itu Basmalah Medica bukan asing bagi mereka. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan doa dari teman-teman semua, kita juga bisa istiqomah dalam memberikan pelayanan dan memberikan service terbaik lah buat pasien, pengunjung dan semua yang datang ke Basmalah Medica. Itu pun akhirnya pembengkakan luar biasa ya. Awalnya kita flat kurang lebih 1M Pak. Ternyata itu baru
rangkanya aja pembengkakan terjadi karena kita menginginkan ada standarisasi yang benar-benar standar, melebihi standar malah kalau kami bilang ya, benar-benar cakep. Dulu rencana kita nggak pakai AC, cukup kipas angin aja gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya kok kayaknya kalau sakit tuh pengennya pakai AC lebih nyaman. Karena di luar ternyata Malang sekarang kan juga cukup hangat ya, cukup panas ya Malang sekarang akhirnya. Akhirnya kita pasang AC. Nah ini audio kita juga audio yang cukup keren, audionya bagus sehingga pasien boleh request mau pengen murotal, pengen ruqyah gitu mungkin ya, ayat-ayat ruqyah gitu kita setelin. Terus free wifi, jadi yang rawat di inap di sini silakan. Kelebihan klinik ini atau kenapa akhirnya banyak masyarakat mungkin yang memilih ke sini, karena pertama insya Allah kami membangun ini dengan konsep keislaman ya. Funnya kenyamanan pasien-pasien yang ada di sini itu karena memang mayoritas adalah warga muslim dan tidak sedikit loh ada pasien kita yang non muslim dan mereka nyaman aja di sini. Karena kami memberikan tetap pelayanan yang terbaik. Pertama, untuk pasien-pasien dengan kasus mungkin ada kasus bedah ya, seperti saya sampaikan tadi, insya Allah pasien bisa menemukan solusinya di sini ya. Bedah-bedah kasus bedah kecil, bedah minor, atau pasien-pasien dengan pasca operasi atau konsultasi bedah itu insya Allah banyak selesai dan bisa selesai di sini. Menemukan solusinya di sini itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi bangunan ya, dari sisi bangunan, alhamdulillah kami bisa berkompetisi dengan rumah sakit, bahkan rumah sakit swasta yang cukup keren di Malang. Kami bisa lah ya, walaupun kami masih klinik, karena emang ketika mungkin jenengan dan tim masuk, kita ini namanya klinik tapi insya Allah di dalam sudah cukup keren untuk ukuran klinik. Dengan layanan tempat tidur kami sudah tempat tidur yang semuanya semi otomatis ya, sudah bisa kita nyaman lah pasien mau nggak harus kalau di rumah sakit atau di tempat lain kadang masih kita bantu dari belakang diganjel atau apa, kita nggak perlu, ini sudah tempat tidur kita sudah bisa kita tekuk dan bisa kita ya sesuai kemauan pasien. Terus kondisi kamar ya, kondisi kamar, jadi kamar kita setiap kamar tuh kita lengkapi dengan fasilitas pendingin ya, ada AC-nya di lobi, UGD juga kita siapin AC. Laborat kami juga laboratnya luar biasa. Laborat kami ini klinik tapi laborat kami ini sudah cukup lengkap karena kami disupport oleh alat-alat yang cukup keren dan alat-alatnya pun juga sudah serba otomatis semua. Jadi tinggal sampel kita masukkan, dia udah automatically untuk membacanya gitu. Pasien pengen tahu sajiannya sakit saya apa, kita sampling 10-15 menit itu pasien sudah tahu kelainan saya di mana, masalah saya di mana, itu selalu sudah ketahuan. Itu dari segi layanan. Dan kamar kami ini maksimal hanya isi 2 Pak. Jadi kami betul-betul mengutamakan kenyamanan buat pasien yang sedang dirawat. Karena ketika kami melakukan survei, satu ruangan tuh diisi lebih dari 2 pasien yang sedang dirawat, itu betul-betul kurang nyaman lah untuk kenyamanan pasien, sehingga ketika kebutuhan kenyamanan pasien itu tidak kita penuhi, maka otomatis mungkin angka kesembuhan dia untuk kecepatan sembuh itu menurun gitu loh, kasihan, sehingga dia harus lama rawatnya lebih lama lagi gitu. Tadi anak-anak yang saya tunjukkan itu kemarin datang dengan kondisi yang luar biasa, nangis, mual, muntah. Alhamdulillah kami rawat semalam, tadi sudah bisa kita pulangkan dengan kondisi yang alhamdulillah sehat sekali tadi. Karena memang layanan rawat inap kami seperti tadi, kami punya tenaga kesehatan yang insya Allah profesional, ada dokter yang cukup banyak, kurang lebih ada 10 dokter yang membantu kami di sini, ada perawat yang cekatan, bidan, ada tenaga analis juga yang disupport alat-alat laboratorium yang cukup bagus. Kebersihannya bisa dilihat ya, kita punya tim kebersihan yang cekatan. Yaitu kamar yang isi 2, ada beberapa kamar, dan kami juga memberikan fasilitas buat pasien-pasien yang pengen di kamar dia sendirian. Jadi kami ada 5 kamar yang isinya sendiri dengan fasilitas yang cukup bagus dan nyaman. Insya Allah seperti itu. Dan
Terkait dengan harga, untuk ukuran kami yang seperti ini kami sangat minim ya. Bahkan kemarin ada survei dari pihak asuransi itu, dari Prudential ya, ada asuransi swasta yang berkunjung ke kami. Beliau survei karena beberapa kliennya dari Prudential tuh pengen dirawat di klinik, menolak untuk dirawat di rumah sakit, pengennya di klinik. Tapi kliniknya yang cukup cakep gitu, mereka minta yang representatif, ada AC-nya, suasana nyaman. Akhirnya mereka kira dapatlah ketemu di klinik kita ini. Nah, ketika kami sampaikan klaim kamar sehari berapa, mereka bilang, wih itu murah banget Pak, karena di kami senilainya hampir 350, di jenengan hanya maksimal 200, itu masih ada kelebihan. Jadi itu murah banget sebenarnya, buat kami nggak ada masalah sama sekali kalau nilai kamar, dengan fasilitas kamar yang cukup bagus loh. Kami semua pakai AC, ya betul-betul suasananya nyaman gitu. Ditambah yaitu tadi audio yang 24 jam non-stop murotal bisa kita berikan, dan layanannya juga insya Allah ada apa-apa bisa segera lapor dan segera tidak lanjuti. Terus kami juga punya layanan yang lagi ngetren kemarin ini, hitan ya, hitan buat anak-anak yang dengan metode-metode, semua metode hitan kami bisa kerjakan di sini. Jadi insya Allah mulai dari bayi baru lahir sampai dewasa pun kita bisa melakukan hitan di sini, dan itu sudah kita kerjakan. Bahkan kami kadang diminta bantuan untuk menghitan beberapa mualaf ya, beberapa mualaf yang baru masuk Islam. Kami diminta untuk melakukan prosesi menghitan mereka, dan itu alhamdulillah sudah kita kerjakan. Dan perlu digarisbawahi lagi juga terkait bahwasanya buat para pasien, pengunjung semua yang hadir di sini, kami beritahukan bahwasanya keuntungan yang dari kami dapatkan di Basmalah Medika, ini insya Allah pasien yang rawat inap di sini, sebagian keuntungan kami juga kami kembalikan ke masyarakat berupa seperti kemarin pas bulan Ramadan itu kami melakukan santunan ya, santunan dan mengumpulkan kurang lebih 100 anak yatim ya, kami berikan santunan dan buka bersama. Dan insya Allah itu awal dari kebangkitan kita, karena memang kami yakin keberadaan kami ini bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi umat ya, terutama bagi warga sekitar ya. Sehingga insya Allah ke depan ketika klinik ini terus membesar, memang harapannya klinik nanti menjadi rumah sakit yang besar Pak, rumah sakit swasta di Kabupaten Malang yang cukup besar. Beberapa pasien ya, kebetulan di wilayah Malang Selatan ini kan banyak sekali pondok ya, sehingga kami ini terkenal di kalangan pondok itu gimana ya, ketika mereka mau rawat itu sudah tinggal telepon aja gitu ya, Pak Roman ini Yai lagi kondisi kurang bagus, bisa tim kami datang melihat. Ketika kami cek beliau itu, Yai mungkin jenengan sepertinya harus dirawat, dan tim kami akan segera mempersiapkan kamar yang dibutuhkan oleh beliau, sehingga begitu beliau sudah kersa untuk kami rawat, datang kami jemput beliau, langsung kami masukkan beliau di ruang perawatan yang cukup nyaman seperti ini. Sehingga beberapa hal ini yang tidak mungkin dilakukan oleh di tempat lain mungkin ya, karena pasien kita langsung kita smart service yang kami berikan itu, kami jemput, masuk GD sebentar, bahkan sebagian tidak masuk GD, langsung kami siapkan di kamarnya. Sehingga hal-hal seperti itu yang mungkin membuat beberapa pasien kami itu sangat nyaman gitu ya. Dan apalagi saat ini Basmalah Medika sedang on progress dengan beberapa pondok pesantren terkait dengan layanan kesehatan. Jadi Basmalah Medika ini sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwasanya keberadaan kami klinik Basmalah Medika harus memberikan kemanfaatan yang luas bagi umat. Jadi mohon doanya, ini sebentar lagi kita akan launching Basmalah Medika, cabang Basmalah Medika di beberapa pondok pesantren. Yang terdekat insya Allah mungkin 2 minggu lagi di Pondok Pesantren Al-Khairat, kita akan hadir di sana untuk melayani kesehatan santri dan semua yang terkait dengan santri, baik pengurusnya, Pak Ustadznya, semua kurang lebih ada 1.500 yang di sana. Insya Allah 2 minggu lagi kita launching di sana.
Dan itu bentuk komitmen kami bahwasanya keberadaan kami betul-betul memberikan kemanfaatan. Dan nanti di situ ada subsidi biaya ya. Jadi kemarin kita setelah keliling di beberapa pondok pesantren itu ternyata ada beberapa santri yang takut berobat karena takut mahal gitu ya. Jadi kami sudah sampaikan ke beberapa pengurus pondok, monggo berobat di Basmalah, biaya periksanya kami gratiskan. Kami gratiskan biaya pemeriksaan dan hanya ganti obat aja. Itu pun nilainya sudah kami potong lagi. Setiap melakukan kegiatan kita awali. Setiap kita melakukan kegiatan sebelum melakukan tindakan kepada setiap pasien kita. Alhamdulillah, akhirnya dengan kami berani menyampaikan seperti itu karena beberapa yai sempat tanya, jadi nggak takut nih karena santri kita banyak, nanti kalau sering-sering berobat malah, oh nggak usah takut saya pikir, karena ketika kita memberikan kontribusi atau menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah, insya Allah rezeki kami bukan hanya dari sini, Allah yang akan mengaturnya. Dan Alhamdulillah ketika kami seperti itu, ini sudah mulai banyak lagi kunjungan santri yang datang ke sini dan kami sampaikan semua ke tim, tolong kalau yang santri ada beberapa item tolong jangan dimasukkan, memang harus kita free-kan. Alhamdulillah seperti ini berjalan dan ini insya Allah kita akan buka beberapa cabang Basmalah Medica. Kemarin kita namakan pos kesehatan santri. 2 minggu lagi insya Allah kita launching di Pondok Pesantren Al-Khairat, dan insya Allah itu tidak hanya melayani santri saja, karena kita juga pengen mengangkat bahwasanya keberadaan pondok pesantren juga berikan kemanfaatan yang luar biasa bagi warga sekitar. Jadi kita juga melayani warga sekitar pondok untuk kita obati. Nah, mohon doanya insya Allah kebaikan-kebaikan ini kita akan terus tularkan, dan harapannya jangan sampai ada orang sakit takut untuk periksa gitu loh Pak, sehingga ada kondisi-kondisi yang akhirnya ketika awal itu bisa kita tangani lebih mudah, karena ketakutan akhirnya lebih parah lagi.